Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih terus dianugerahi oleh Allah kenikmatan umur, utamanya nikmat untuk terus digerakkan hati, dimudahkan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan sekaligus niat untuk mengukur diri dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahwa salah satu cirinya orang yang beriman itu adalah wa idza tutla alaihim ayatu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah zadatuhum imana. Ya, bertambahlah kepada mereka yaitu keimanannya. Maka salah satu cara supaya iman kita itu tidak drop bahkan bertambah, meningkat terus, ya berarti kita tidak boleh lepas untuk terus mengkaji ayat-ayatnya Allah. Karena Al-Quran ini adalah energinya. Kalau HP kita itu baterainya sudah mulai lemot, sudah mulai lemah, maka harus dicas. Dan casnya adalah ke listrik. Tapi kalau iman kita yang lemah, maka ngecasnya adalah kita buka ayat-ayat Quran, kemudian kita tadabburi, dan dengan itu kita berharap iman kita semakin kuat. Sehingga kita tetap istiqomah menjadi orang yang beriman sampai benar-benar nanti hidup kita berakhir sesuai dengan jatah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bahwa orang mukmin itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, baik ayat yang tercantum di Quran maupun ayat-ayat yang juga terbentang luas di alam semesta ini, maka zadatuhum iman, bertambahlah mereka imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri atau bertawakal. Nah, mengacu kepada ayat ini, maka salah satu cara supaya kita ini iman kita terus bertambah adalah berarti kita terbacakan di telinga kita ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan surat Al-Furqan ayat 72.
Surat Al-Furqan ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika alladzina yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kallabtum fasawfa yakunu lizama. Walladzina, dan orang-orang yang la yashhaduna zur, yang tidak memberi kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu. Lalu sifat berikutnya walladzina wa idza marru, dan apabila mereka, makna asli marru itu lewat. Maksudnya di sini laku, bertemu. Bilawi, dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Marru kirama, mereka melewati kirama dengan tetap menjaga kehormatan. Jadi mereka lewat, artinya tidak terpengaruh, mereka tetap lewat dengan penuh kehormatan karena mampu menjaga diri, tidak terjerumus kepada perbuatan sia-sia yang mereka temui itu. Jadi sifat sebelumnya bahwa orang yang disebut oleh Allah hambanya yang maha penyayang itu. Jadi hambanya Allah yang maha penyayang itu yaitu orang-orang yang bertaubat. Di sebelumnya mereka dijelaskan oleh Allah sifatnya mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak membunuh, mereka juga tidak berbuat zina. Atau kalau memang mereka pernah terjerumus itu, Allah kemudian menjelaskan, yaitu orang-orang yang bertobat, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat. Jadi walaupun mereka pernah pernah terjerumus misalkan, tetapi kemudian segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dan orang yang bertaubat ini, yang
masuk kategori orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi salah satu cirinya orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang-orang yang bertobat dari dosa. Baik pernah syirik sekalipun, pernah membunuh sekalipun, tapi tetap kalau mereka benar-benar bertobat, insya Allah Allah akan terima taubat mereka. Jangankan membunuh satu orang. Di salah satu keterangan hadis Rasulullah SAW, ada orang yang pernah membunuh sampai 100 orang. Jadi bukan keteledoran, tapi memang ini benar-benar di saat itu orang yang ya nggak kenal Allah, sehingga pernah dalam hidupnya itu kalau dihitung begitu membunuh 100 orang. Membunuh satu orang saja dosanya besar, tapi orang ini ternyata pernah membunuh sampai 100 orang. Dan dikisahkan di hadis itu, orang yang pernah membunuh 100 orang ini ternyata ketika sungguh-sungguh bertobat, maka orang ini tergolong orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Jadi ternyata setelah sungguh-sungguh bertobat itu, mereka diampuni dosanya oleh Allah. Ini bukti bahwa orang yang mau berubah menjadi hamba Allah yang baik, ini tidak akan dihalang-halang. Dan masuk kategori orang yang mendapat kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi orang-orang yang bertobat. Bahkan sempat malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk melimpahkan rahmat ataukah melimpahkan adabnya, kemurkaan Allah itu sempat berselisih dengan satu dengan yang lain. Yang malaikat rahmat itu mau mencatat bahwa orang ini meskipun pernah membunuh 100 orang, tapi tobatnya itu sungguh-sungguh. Sehingga dia digolongkan oleh Allah orang yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Kemudian malaikat satunya yaitu malaikatul azab ini menilai bahwa orang ini baru mau bertobat, baru proses, belum benar-benar bertobat. Jadi belum benar-benar bertobat. Sehingga dia belum pantas mendapatkan rahmat Allah. Kenapa alasannya? Karena dia belum sampai di tempat tujuan yang diarahkan oleh orang soleh itu. Jadi belum nyampe di tempat tujuan. Maka dia belum bisa disebut orang yang bertobat, sehingga masih bisa dikategorikan orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Karena berselisih itulah kemudian Allah turunkan malaikat Jibril untuk menjadi penengahnya, untuk menjadi penengah. Kira-kira orang ini digolongkan orang yang mendapatkan rahmat ataukah belum. Ini kalau di Riyadhus Shalihin hadis nomor 20 ya. Kemudian faqalat malaikah, jadi innahu lam ya'mal. Jadi
Karena yang malaikat azab dia menilai bahwa dia belum berbuat baik, masih mau saja. Akhirnya fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Lalu Allah hadirkan malaikat dalam wujud manusia. Lalu mereka pun mendamaikan atau menengahi perselisihan malaikat rahmat dan azab. Lalu faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayyatuhuma kana adna fahuwa. Begini, untuk menggolongkan apakah dia dapat rahmat ataukah justru sebaliknya masih kategori orang yang mendapatkan azabnya Allah, ukur saja. Dari rumahnya orang ini dan tempat tujuan. Mana di antara keduanya yang lebih dekat, itulah catatan kamu, silahkan mencatat. Kalau lebih dekat dengan rumahnya, berarti dia belum mendapatkan rahmat. Tapi kalau lebih dekat dengan tempat tujuannya, maka dia sudah digolongkan oleh Allah orang yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Lalu faqasu, lalu malaikat itu pun kemudian mengukur. Ternyata hasilnya fawajatuhu adna ilal ardillati arada. Ternyata lebih dekat menuju tempat yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, lalu akhirnya orang ini digolongkan orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan ayat seperti ini, maka tidak dibenarkan orang itu kemudian merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi tidak dibenarkan putus asa dari rahmatnya Allah itu enggak. Karena bagaimanapun canggihnya rencana hitung-hitungannya manusia, itu masih sangat rawan untuk bisa berubah. Oleh karena itulah kemudian ikut jadi ikut cawe-cawe ya kampanye. Nah, setelah itu kemudian baru benar-benar terlihat memang tergolong orang yang sungguh-sungguh dalam bertobatnya itu, sehingga akhirnya dia orang yang pernah menjadi pembunuh 100 orang itu akhirnya tobatnya diterima, dosanya diampuni, dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti kalau begitu hamba Allah yang dikasih oleh Allah itu ya orang-orang yang mau bertobat. Lah berikutnya orang yang bertakwa itu yaitu orang yang la yasyaduna zura wa idza marru biramau wa idza marru billahi marru birama. Yaitu bilang mereka lewat dengan ketemu dengan orang-orang yang enggak jelas itu, maka kirama. Jadi melewati ketemu dengan kemuliaan itu atau menjaga kehormatan kalau di ayat ini. Nah, salah satu cirinya orang itu bertobat dan nanti mesti ada hasilnya. Itu semua tergantung keluasan hati. Jadi hati itu sangat menjadi penentu.
menjadi penentu. Maunya berbakti kepada orang tua. Jadi maunya begitu. Jadi maunya berbakti kepada orang tua. Misalkan, ya jadi prinsipnya apa istilahnya ya? Bahwa lewat ayat-ayat seperti ini, jadi lewat ayat-ayat seperti ini bisa menjadi tolak ukur untuk diri kita masing-masing. Apakah kita sudah pantas disebut hambanya Allah yang Maha Pengasih itu? Misalkan di ayat walladzina yaquluna, jadi kalau kita mengacu ke ayat sebelumnya, orang yang dikasih oleh Allah itu adalah orang yang rendah hati, kemudian orang yang ucapannya, lisannya itu mendamaikan. Jadi prinsipnya ini semua bisa menjadi tolak ukur untuk kita semua. Jadi kalau mengacu ke ayat ini, maka salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang apa istilahnya ya, berarti lesannya benar-benar terjaga, termasuk tidak digunakan untuk membenarkan yang tidak benar, atau diistilahkan di sini yaitu mengikuti jalan yang tidak benar, atau mereka tidak bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, apabila mereka bertemu dengan hal-hal yang nggak baik, mereka tidak gampang terkena polusi, jadi tetap istiqomah di jalan yang benar. Bahkan bukan hanya terpengaruh, tapi justru malah bisa mewarnai, mengajak kepada kebaikan. Jadi wa idza marru billahi marru kirama. Jadi lewat di sini maksudnya yang melewati orang-orang yang nggak benar, tapi mereka tetap terjaga kehormatan dirinya karena tetap melakukan perbuatan baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang karena karena lemahnya iman itu, lalu ketika ketemu dengan orang yang nggak benar langsung ketularan nggak benar. Tapi begini, bahwa kenapa kok ada orang yang gampang terpengaruh nggak benar itu bisa jadi karena hatinya tidak hidup. Jadi hatinya tidak hidup. Maka filosofinya adalah jadilah seperti ikan. Jadi jadilah seperti ikan. Ikan itu selama ikan itu hidup, meskipun dia hidup, meskipun ia berada di air asin, di laut yang airnya sangat asin itu, maka ikan itu enggak asin. Kenapa kok enggak asin? Karena ikannya hidup. Tapi kalau ikannya mati itu bisa asin. Enggak usah satu laut ya, ikan berapa begitu, terus ada ember dikasih garam, masukkan ke situ, kalau ikannya mati, kalau ikannya itu tidak hidup, maka sebentar lagi ikan itu akan menjadi asin. Berarti kuncinya adalah untuk bisa seperti ini, untuk bisa wa idza marru billahi marru kirama. Jadi jika mereka melewati atau bertemu orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah itu, mereka tetap menjaga kehormatan itu karena hatinya hidup, tercahayai oleh keimanan, sehingga tidak gampang terjerumus. Jadi memang kuncinya ya bagaimana menghidupkan hati. Nah, salah satu cara menghidupkan hati seperti ciri di awal-awal itu, orangnya rendah hati, terus malam hari,
malam harinya tidak hanya dihabiskan untuk tidur, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa sholat malam, tahajud, dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu cara menghidupkan hati, sehingga nggak gampang terpengaruh oleh lingkungan dan keadaan. Nah, orang yang bisa seperti itu, ini dikategorikan orang yang mendapatkan belas kasihnya Allah, atau yang disebut dengan ibadur rahman. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat 73. Masih cirinya ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang mendapatkan kasihnya Allah. Siapa berikutnya? Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang idza dzukkiru, apabila mereka diberi peringatan, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhirru, mereka tidak menghadapi alaiya, atasnya, summan, seperti orang tuli, wa umya, dan seperti orang yang buta. Artinya tidak menyikapinya dengan tuli dan buta. Itu berarti jika mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, ditunjukkan, oh ini menurut Allah nggak boleh, ini dilarang, mereka tidak membutakan diri, alias mereka memperhatikan dan mereka kemudian mengikuti. Karena memang dalam pedoman hidup kita ini, kalau ingin kita selamat, maka pedoman yang harus kita jadikan pedoman adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, atau kemudian ya apa istilahnya, ya akidahnya. Nah, kenapa ayat ini bilang begitu? Karena memang tidak sedikit orang yang mendapatkan peninggalan, jadi mendapati peninggalan, atau apa ya istilahnya, jika gampangnya begini, jika mereka itu diperingatkan, elingno, dinasehati, dituturi, tapi nasihat dan semua tadi itu bersumber dari nilai-nilai Al-Quran. Maka kata Allah, mereka tidak bersikap cuek, alias mereka memperhatikan. Itu yang disebut lam yakhirru 'alaiha summan wa umyan. Jadi mereka tidak menyingkurkan apa ya, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyan. Mereka tidak menghadapinya sebagai orang buta dan juga orang yang tuli. Karena tidak sedikit orang itu dengan perkembangan umur. Jadi dengan perkembangan umur itu kadang ada yang berubah. Nah, seperti punyanya apa namanya, seperti gampangnya di ayat ini tadi ya, di mana mereka itu disembunyikan oleh Allah. Kenapa kok disembunyikan? Bisa jadi kalau tidak disembunyikan bisa apa namanya, bisa keluar secara liar ya. Sehingga kalau ini menjadi cirinya orang yang beriman, maka dalam kondisi apapun itu insya Allah akan tetap terjaga keimanannya.
Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka sadar betul bahwa Allah itu maha segala-galanya. Termasuk Allah lah yang maha maha mulia, maha bijaksana. Karena tidak sedikit orang itu ketika diperingatkan atau ditunjukkan apa namanya isinya. Jadi pada prinsipnya hati orang yang dikasih oleh Allah itu selalu hidupkan. Cara menghidupkannya tadi itu. Cara menghidupkannya adalah dengan baca Quran. Nah, kemudian di ayat ini, kalau di ayat yang ini, yang lanjutannya ini, di ayat ke-73 tadi, di mana mereka orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayatnya itu tidak membutakan dan mentulikan diri, lalu bentuknya seperti apa? Ini sebagaimana di keterangan di tafsir Al-Wasit disebutkan wal muradu bi ayati rabbihim, yang dimaksud dibacakan ayat-ayat itu yaitu Al-Qur'anul Karim atau wa mastamala alaihi min idhatin wa hidayatin, atau semua yang menyangkut nasihat-nasihat yang baik. Itu masuk kategori ayati rabbi. Bahwa jika mereka diperingatkan melalui ayat-ayat Allah seperti ini, maka akbalu alal muzakkari biha bi'adhanin wa'iyatin wa bi'uyunin mubsiratin. Mereka mendengar dengan selebar-lebarnya telinga dan begitu pula melihat. Walaisa kaula'il kuffar amin rabbin alladzina yanqibuna ala qaidihimul batilah ingka basumil. Jadi ayat ini memuji fal ayatul karimah mataha lil mu'minin ala husni tadzakurihim wa ta'sirihim wa wa'yi. Jadi ayat ini, ayat yang mulia ini memuji sifatnya orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang dikasih oleh Allah itu, bahwa mereka jika gampangannya mereka jika dinasehati, baik dengan sengaja maupun dinasehati karena mendengarkan apa namanya jadi mereka benar-benar benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang baik di sana. Maka ini juga mengisyarahkan bahwa berarti rumah mereka, tempat tinggal mereka, berarti intinya seperti halnya yang pernah dialami oleh Nabi Musa itu, bahwa ketika beliau merasa bahwa keilmuannya itu ada yang lebih tinggi dari beliau, maka dengan memohon petunjuk kepada Allah, kemudian ditunjukkan. Karena memang pada prinsipnya ya tadi itu menungso itu sebelum bisa istiqomah sholat apa namanya berjamaah misalkan, atau sholat yang lain yang juga sangat penting, dan itu bentuk dari sifat bahwa orang yang
ketika diberi nasihat ayat-ayat Allah itu mereka menerima dengan lapang dada, itu juga isyarat wa innama hum yatadarrauna ilaihi subhanahu wa ta'ala yas'ala minhum dzurriyyah as-salihah wa ayyarzuqahum zawjat as-salihah. Berkah kepatuhannya Nabi Saleh, berkah kepatuhannya beliau itu. Nah, akhirnya apa istilahnya ya? Ya apa ya? Ya ikut komunitasnya yang lain. Di ayat ini juga kemudian oleh Allah dilanjutkan. Jadi kalau mereka sebelumnya itu disifati bahwa mereka berarti taat, berarti memang salah satu cirinya hamba Allah yang terkasih itu ya berarti seperti doa yang Allah ajarkan di Quran. Jadi Rabbi zidni ilma, bahwa berdoa supaya Allah menambah rizki ilmu namanya. Lah rizki berupa apa namanya, petunjuk, bimbingan supaya hidup lebih baik, itu anugerah Allah yang luar biasa. Karena kelak perbuatan baik yang didasari keimanan itu nanti akan dipanen sendiri. Tapi panennya bukan sekarang. Lalu ayat lanjutannya, walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, sebagian dari pasangan hidup kami, istri kami. Seperti di surat At-Tahrim ayat 6 itu, Allah menyuruh pada orang beriman itu, sujudlah. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina. Di ayat ini juga sebagaimana pada ayat sebelumnya, mereka yang orang disebut ibadur rahman tadi itu orang-orang yang tidak membutakan dan mentulikan diri ketika mendapatkan atau peringatan dengan ayat-ayat Allah itu. Jadi kalau mereka itu istilahnya bukan hanya mengharapkan kemudahan bagi orang lain, tapi juga mereka punya komitmen, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu mereka mengungkapkannya supaya diberi karunia oleh Allah istri yang baik, anak-anak yang baik. Itu enggak cukup dengan pendidikan. Lalu berikutnya, jadi kalau mereka juga tidak merasa tidak merasa berat dan sebagainya, itu juga tidak merasa terpaksa untuk melakukan ibadah sunnah itu. Dan yang luar biasa lagi, Ashabul Kahfi ini kenapa kok diwujudkan dalam bentuk doa? Padahal yang lain tadi itu kalamnya kalam khobar semua. Nah, kalau mereka itu mereka itu berharap atau memohon kepada Allah akan dikaruniai pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati, qurrata a'yun, ini berarti juga isyarat bahwa terjadinya berbagai macam
berbagai macam kekuatan, di mana mengharapkan supaya keluarga dan anak-anak itu bisa menyejukkan hati, itu nggak bisa hanya sekedar ikhtiar dhaif, tapi harus dengan juga ikhtiar batin. Nah, kembali ke ayat ini bahwa mereka adalah orang-orang yang disebut-sebut di ayat ini hambanya Allah yang pengasih. Itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang menjadi wali ya, kalau terkait dengan menuju sakinah di dunia, itu berarti harus digali. Ini sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan ayat sebelumnya yang mana ayat itu menjelaskan bahwa taubatnya orang-orang yang Maha Pengasih. Semua kebaikan itu di Quran ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi semua kebaikan di Quran. Misalkan kepingin jadi orang yang pandai bersyukur, kepingin orang yang sabar, kepingin orang yang tulus, kepingin mendengar ada orang yang ya lain-lain seperti itu. Nah ini saja adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah, dan mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami, berilah kepada kami gelar doktor honorer. Untuk menjadi orang sabar misalkan. Ternyata Quran tidak hanya menyuruh orang supaya sabar, tapi minta tolong kepada Allah yang Maha Penyabar itu. Nah, di hampir semua kebaikan, apakah itu menjadi hamba Allah yang bersyukur, apakah menjadi hamba Allah yang qadar. Nah, di di An-Naml misalkan, atau juga di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 misalkan. Di An-Naml, Nabi Sulaiman ketika berharap supaya digolongkan oleh Allah orang yang pandai bersyukur, itu beliau juga berdoa Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Begitu pula tentang kesabaran. Ternyata juga ada ayat yang mengajarkan doanya Rabbana afrih alaina sabra. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran. Sabar. Misalkan tentang sabar, semua sifat-sifat yang baik itu menggunakan doa. Jadi walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrih alaina sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Ini berarti semua sifat-sifat terpuji itu nggak bisa dengan sendirinya menjadi perbuatan yang kontinu. Kenapa kok Allah ngajari donga seperti itu? Untuk sabar donga, untuk bersyukur donga, untuk istiqomah ibadah donga. Seperti di surat ada di An-Naml dan ini
An-Naml dan Al-Ahqaf. Kalau An-Naml itu doanya Nabi Sulaiman. An-Naml 19, Al-Ahqafnya 15. Ini ternyata untuk supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur itu juga beliau mohon sama Allah. Dan dia Sulaiman berdoa, ya Tuhan kami berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah anugerahkan kepadaku. Ternyata untuk bisa hidup ini bisa bersyukur itu perlu mohon pertolongan kepada Allah. Pokoknya semua yang baik-baik. Mengharapkan anaknya menjadi soleh, mengharapkan keluarganya itu, keluarga dan anaknya menjadi penyejuk mata. Maka seperti pada ayat yang tadi, yaitu bukan hanya ikhtiar zahir, tapi mereka juga berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini isyarat bahwa semua kebaikan, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang sabar, menjadi orang-orang yang bijaksana, pokoknya yang urusannya sama kebaikan itu nggak bisa hanya mengandalkan ikhtiar zahir, tetapi harus juga mohon ada ikhtiar batin namanya, dan memohon kepada Allah agar Allah memberi kebaikan. Bahkan hampir semua sifat-sifat baik itu seperti itu. Seperti di akhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa tahmil 'alaina isran kama hamalna. Rabbana la tahmilna ma la naqdir. Wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'hamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin misalkan. Itu kan juga berisi doa. Makanya terus di dalam hadis Nabi juga merinci, jadi ada hadis Nabi yang juga merinci tentang doa-doa seperti ini, seperti doa yang berbunyi Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini sebagaimana di hadis ini. Ini untuk minta kepada Allah supaya diberi petunjuk, kemudian ketakwaan, lalu menjaga kehormatan. Itu ternyata Rasulullah ngajari dengan cara berdoa. Ini membuktikan bahwa untuk menjadi baik itu tidak bisa tidak, itu pasti minta tolong kekuatannya kepada Allah. Jadi minta tolong kepada Allah. Berbeda kalau berbuat dosa, tidak usah minta tolong ke Allah. Ya justru beratnya itu karena tidur kan lumayan ya. Justru beratnya itu kalau dia ridho, itu bisa menjadi penghapus kesalahan. Berarti manusia berikhtiar, kemudian minta pertolongannya kepada Allah. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan ikhtiar saja.
Orang yang hanya mengandalkan ikhtiar itu nanti dampak negatifnya, orang yang hanya berikhtiar tapi gak ndonga. Ini nanti kalau sukses itu biasa lupa diri. Jadi kalau sukses itu ternyata dia tidak bisa lepas diri. Nah, berarti pelajaran dari ayat-ayat ini, pelajaran berarti manusia itu harus paketannya itu harus berikhtiar maksimal, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian apapun hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah, namanya tawakal. Jadi kalau enggak melibatkan Allah sama sekali berat. Nah, nanti kalau berhasil cenderung lupa diri, kalau gagal cenderung putus asa karena enggak melibatkan Allah. Tapi kalau orang yang sebelumnya pasti bismillah. Misalkan Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa begitu. Seandainya sukses pun enggak akan bertepuk dada membanggakan diri karena sadar bahwa kemudian yang diperoleh itu adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya kayaknya sampai situ saja dulu. Jadi sampai ayat ke-70 berapa tadi ini? Sampai ayat ke-76 ya. Ayat ke-76. 74. Kembali bahwa dengan membaca dan mempelajari ayat-ayat ini kita bisa mengukur diri apakah kita sudah masuk kategori orang yang disebut hambanya Allah yang pengasih itu. Kita tinggal mengukur bahwa hamba Allah yang pengasih itu mulai dari ayat ke 63 itu orangnya rendah hati. Lalu kalau ada orang yang ngomong yang sifatnya memancing emosi, ia tetap saja keluar dari lesannya kata-kata yang menyelamatkan, alias ngomongnya selalu ngomong yang baik. Terus ciri berikutnya adalah malam harinya itu tidak habis hanya untuk tidur, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu orang yang selalu berdoa, berlindung ke Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Lalu ciri yang lain dermawan, enggak medit, enggak boros. Lalu ciri berikutnya tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh dan tidak berbuat zina. Lalu berikutnya kalau memang terjerumus berbuat salah dan dosa, maka mereka segera bertaubat. Lalu ciri berikutnya adalah tidak berkata atau tidak memberi kesaksian palsu. Lalu ciri yang berikutnya lagi, jadi setelah tidak mengucapkan kesaksian palsu, lalu berikutnya adalah yaitu tidak terpengaruh meskipun lingkungannya itu tidak baik, tetap menjadi mulia karena pikiran dan hatinya itu sudah kadung hidup mendekatkan kepada Allah. Lalu tidak memberi kesaksian palsu, tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan yang jelek,
dan juga orang yang selalu bercita-cita dengan bahasa doa agar dikaruniai keluarga yang disebut qurrata ayun, yaitu penyejuk hati. Nah, ini semua pelajaran buat kita bahwa untuk menjadi hamba Allah yang terkasih itu berarti memang harus diupayakan, dan diupayakannya itu tidak lepas juga mohon pertolongan kekuatan kepada Allah, selalu mengawali semua aktivitas dengan mohon perlindungan ke Allah. Begitu pula seterusnya, nanti di tengah beraktivitas pun juga mohon pertolongan ke Allah, lalu di akhir pun juga mohon kepada Allah SWT. Insya Allah kalau seperti itu, insya Allah akan dimudahkan terus untuk istiqomah di jalan yang benar. Yang mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah itu. Saya kira itu kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita masuk kategori orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmatnya Allah, kasihnya Allah, atau orang yang disebut ibadur rahman. Dan kita bukan hanya mendapatkan rahmat ketika di dunia, tapi rahmat itu terus abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazid, ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Aaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.